Bisa, bisa, silakan. Yang penting roomnya jangan dihancurkan ya. Kalau roomnya dihancurkan berarti antara teman-teman ini yang iseng ini. Boleh diaktifkan ininya dulu, mikrofonnya. Ibu Ramawati boleh di close share screen-nya. Baik, Ibu. Mm-mm. Oke, silakan Pak Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cecep Muhammad Nasruddin dari kelas A40, asal saya dari Tasikmalaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi yang saya buat dengan judul Implementasi Pendekatan Humanistik dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Santri di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Adapun yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini dilakukan yaitu mengacu pada beberapa pernyataan tentang pendidikan modern, di antaranya pernyataan yang disampaikan oleh Faisal dan Asnawi, Zahro dan Fahmi, Marhamah dan Zikriyati, Arif dan Yusfitasari, dan juga As'ari. Yang mana esensi dari beberapa pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan pesantren tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu kognitif, tetapi juga pada pengembangan potensi diri, karakter, dan motivasi belajar santri secara holistik. Artinya, pondok pesantren yang sistem pendidikannya sudah modern, seorang guru itu tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu saja kepada peserta didik, akan tetapi lebih daripada itu, seorang guru bertugas untuk membimbing para peserta didik ataupun para santri dalam hal ini, dalam hal pengembangan potensi diri, karakter, dan juga motivasi belajar. Dan untuk motivasi belajar, sesuai dengan kondisi di lapangan, bahwasanya motivasi belajar sendiri ataupun motivasi belajar setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada juga yang sedang, ada juga yang kurang. Nah, untuk apa namanya? Untuk solusi untuk kondisi tersebut ataupun dengan fenomena tersebut dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran yang fleksibel, tidak menekan dan juga menghargai perbedaan individu. Di sini pendekatan humanistik hadir sebagai alternatif yang relevan dan juga kontekstual. Kemudian fokus dan rumusan masalah. Fokus penelitian ada dua. Yang pertama, implementasi pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang mencakup bentuk-bentuk penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar, interaksi antara ustadz ataupun ustadzah dan santri, serta suasana pembelajaran yang tercipta. Yang kedua, dampak penerapan pendekatan humanistik terhadap motivasi belajar santri yang ditelaah berdasarkan pengalaman, persepsi, dan refleksi santri selama mengikuti proses pembelajaran di Ponpes Nurul Anwar. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana implementasi pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran di Pondok Pesantren Nurul Anwar. Dan yang kedua, bagaimana dampak penerapan pendekatan humanistik terhadap motivasi belajar santri berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian selanjutnya, kajian teoritik yang dijadikan landasan teori pada penelitian ini yaitu terkonsen pada dua pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan humanistik dan yang kedua adalah motivasi belajar. Pendekatan humanistik yaitu suatu pendekatan yang memandang peserta didik secara holistik, yakni mencakup dimensi kognitif, afektif, dan spiritual dengan tujuan akhir yaitu aktualisasi diri. Prinsip utama dari pendekatan humanistik
yaitu meliputi pembelajaran yang berpusat pada santri atau student center, kemudian relasi empatik antara guru dan santri, serta lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis. Kemudian motivasi belajar yaitu suatu dorongan internal maupun eksternal yang mengarahkan aktivitas belajar santri. Indikatornya mencakup ketekunan dalam menghadapi kesulitan, keaktifan berpartisipasi, antusiasme terhadap materi, kemandirian dalam belajar, serta tanggung jawab menyelesaikan tugas secara disiplin dan juga tepat waktu. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk lokasi penelitiannya yaitu dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Anwar yang berada di Kampung Cikepel, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk subjek penelitian ada dua, yang pertama yaitu pimpinan pesantren, yang kedua ustadz ataupun ustadzah, dan yang ketiga adalah santri. Dan untuk teknik pengumpulan datanya ada tiga, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan juga dokumentasi. Untuk analisis dan keabsahan data. Analisis data menggunakan model Mills dan Habermas, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dan untuk keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan teknik observasi berkepanjangan, perpanjangan keikutsertaan, dan membershaping. Hasil penelitian implementasi pendekatan humanistik dalam hal peran dan juga komunikasi. Di antaranya yang pertama, ustadz ataupun ustadzah sebagai fasilitator. Artinya ustadz dan juga ustadzah memberikan bimbingan kepada para santri, merangsang dan memberikan motivasi tanpa mendominasi proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, komunikasi dua arah. Artinya komunikasi yang dilakukan secara aktif, ada tanya jawab, ada musyawarah di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, kebebasan berpendapat. Artinya santri dalam hal ini diberikan dorongan oleh ustadz dan juga ustadzah untuk menyampaikan ide dan pertanyaan-pertanyaan tanpa adanya rasa takut. Kemudian hasil penelitian dalam hal penghargaan dan suasana belajar. Di antaranya yang pertama, penghargaan perbedaan individu direalisasikan dengan adanya bimbingan khusus bagi santri yang lambat belajar, kemudian tugas tambahan bagi santri yang lebih maju. Kemudian yang kedua, suasana belajar yang nyaman dan tertib direalisasikan dengan lingkungan belajar yang ramah, santai namun teratur, bebas dari tekanan psikologis. Kemudian yang ketiga, pendekatan personal. Ini direalisasikan dengan bahwasanya santri diperlakukan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing. Kemudian dampak terhadap motivasi belajar dalam hal ketekunan dan partisipasi, diantaranya pertama, ketekunan meningkat. Santri lebih fokus, serius, dan tangguh menghadapi kesulitan dalam belajar. Kemudian yang kedua, partisipasi aktif. Santri menjadi subjek aktif yang gemar bertanya dan berdiskusi di kelas. Ketiga, antusiasme tinggi. Rasa ingin tahu terhadap materi semakin kuat dan terasa. Kemudian dalam hal kemandirian dan tanggung jawab, kemandirian belajar, santri berinisiatif mengulang pelajaran dan mencari referensi secara mandiri. Kedua, tanggung jawab, komitmen penuh menyelesaikan tugas tepat waktu dengan disiplin tinggi, motivasi intrinsik, dorongan belajar tumbuh dari dalam diri santri secara berkelanjutan. Dan untuk kesimpulannya, dalam hal implementasi pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik di Pondok Pesantren Nurul Anwar diterapkan melalui 5 aspek utama. Yang pertama, ustadz ataupun ustadzah berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, membangun komunikasi dua arah dengan santri. Yang ketiga, menghargai perbedaan kemampuan dan karakter setiap santri. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada santri untuk berpendapat. Dan yang kelima, menciptakan suasana belajar yang nyaman, kondusif, dan penuh penghargaan. Dan dalam
dampak terhadap motivasi belajar santri. Untuk kesimpulannya, bahwasanya pendekatan humanistik berhasil meningkatkan motivasi belajar santri yang ditunjukkan dengan satu, meningkatnya ketekunan dalam belajar, yang kedua, keaktifan bertanya, berdiskusi, dan berpendapat, ketiga, antusiasme yang lebih tinggi terhadap pembelajaran, yang keempat, berkembangnya kemandirian dalam belajar, yang kelima, meningkatnya tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Pak Cecep, Bu Rahmawati, dan juga Bu Genduk yang sudah mempresentasikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, setelah Bapak Ibu presentasi, saya akan langsung melakukan pengujian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Namun sebelum mengajukan pertanyaan, ternyata saya perlu melakukan evaluasi refleksi dulu. Coba, mohon maaf Pak, ini oke, sudah di close. Menurut Bu Genduk, Bu Rahma, dan juga Pak Cecep, kira-kira tadi itu lagi presentasi atau lagi ngapain tuh? Saya rasanya terburu-buru, Bu. Soalnya di belakang saya ramai sekali. Oke, harusnya cuekin saja tuh yang di belakang. Kita udah terbiasa. Takutnya Kalau di ruang virtual itu memang distraksi-distraksi di belakang itu harus ditoleransi. Gimana? Tadi itu Bapak Ibu itu lagi presentasi atau lagi ngapain sebenarnya? Saya kira kalau presentasi seperti itu, Bu, melihat teman-teman yang lain gitu, Bu. Seperti, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman terjun ke jurang, Pak Cacap juga terjun ke jurang nih. Saya kira yang benar memang seperti itu gitu, Bu. Kirain memang yang benar memang seperti itu. Kalau menurut Bu Genduk gimana? Good. Boleh di ini kan Bu suaranya? saking Oke. gugupnya, Bu. Mohon maaf. Sesak napas saya. Harusnya santai aja. Kan Iya, pengujinya saya. iya, Kita Bu. kan masih seumuran ya. Iya enggak Pak Cecep? Kita kan 17 tahun jadi harusnya disantai aja. Kan udah Iya, Pak. terbiasa di hadapan siswa-siswanya kan. Harusnya anggaplah saya siswanya. Ya. Pengennya seperti Bu, tapi nembus, Bu. Oke, kalau berdasarkan evaluasi yang saya dengarkan itu Bapak Ibu lebih ke membaca bukan presentasi. Hmm. Mm-mm. Dan Iya. jadi itu untuk komentar terkait presentasinya. Adapun terkait media tampilnya itu ada satu hal poin yang tidak tercantum di dalam PowerPoint masing-masing. Yang paling penting di akhir penutup itu ada rekomendasi. Dan itu Bapak Ibu itu habis kesimpulan itu langsung ucapan terima kasih. Tidak ada rekomendasi. Padahal kan penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu yang paling berguna. Menunjukkan berguna nggak sih skripsi Bapak Ibu itu adalah dilihat dari rekomendasi apa yang bisa Bapak Ibu tawarkan untuk menyelesaikan masalah. Coba dicek lagi ada nggak di PowerPoint-nya tadi. Coba diinget-inget tadi presentasi nyampein nggak rekomendasi? Tidak ada, Bu. Iya. Padahal saya baca di naskah ada semua Hmm. rekomendasinya, Hmm. sarannya. Bahkan ada yang satu, dua, tiga, lumayan banyak sekali sarannya. Hmm. Gitu. Jadi jangan lupa ada beberapa hal yang harus memang dipresentasikan, jangan sampai kelupaan. Oke, kemudian kita mulai mau dari siapa dulu nih yang siap saya. Hmm. Ini urutan aja, Bu. Oke, kalau urutan kita mulai dari Ibu Genduk kalau gitu. Pertanyaannya untuk Ibu Genduk, saya tadi sempat baca, khususnya di bab pendahuluan dan kajian teori, artinya di bab 1 dan bab 2. Ibu berulang kali menggunakan teori belajar sosial Albert Bandura, khususnya konsep observasional,
learning and self-regulation, kalau nggak salah ya Bu ya. Ya. Tapi kok di paradigma yang Ibu pilih di bab 3 itu Ibu pakainya kualitatif interpretatif tuh Bu. Ibu nyebutin pakai jenis penelitiannya adalah kualitatif interpretatif. Ini kalau secara epistemologi itu fokus pada konstruksi makna subjektif individu yang bukan determinisme perilaku, itu kayak bertolak belakang. Jadi ngomongin pakai teorinya Albert Bandura, itu kalau kita mau pakai pendekatan interpretatif, itu nggak bisa dilakukan gitu loh. Itu gimana? Menurut Ibu bisa nggak jelasin pertautan teoritis yang Ibu tulis di dalam naskah antara paradigma interpretatif dan juga teori Bandura yang mana cenderung behavior positivistik. Ibaratnya gini Bu, kalau pakai paradigma interpretatif artinya kita cuman memaknai. Jadi setiap tindakan itu maknanya apa? Hanya memaknai. Misalnya saya ngasih jempol, maknanya apa? Itu teori paradigma interpretatif. Tapi kalau pakai teorinya Bandura itu kan behaviors. Artinya perilaku. Kenapa kok sampai muncul saya tangan memberi jempol? Itu kalau teorinya Bandura. Nah, ini kan beda paradigma tuh. Jadi gimana menurut Ibu? Kenapa kok bisa pakai teori Bandura tapi metode yang dipilih itu adalah interpretatif? Hmm. Hmm. Baik, terima kasih Ibu. Nah, teori Bandura saya gunakan bukan sebagai hubungan sebab akibat kaku, melainkan kerangka awal bahwa santri mengamati perilaku konsep pengaturan diri dalam teori ini justru menegaskan individu aktif menilai dan memberi makna. Proses pemaknaan subjektif inilah yang ingin saya gali lewat pendekatan interpretatif. Jadi keduanya saling melengkapi, bukan bertentangan. Seperti itu. Berarti teorinya Bandura itu bukan berfokus pada behavioristik murni ya, teori yang mau digunakan, teorinya Bandura. Bukan versi behavioristik murni. Iya, Bu. Oke, oke. Ini Kayaknya saya lupa deh. Saya kayaknya pengen memastikan dulu deh. Bapak Ibu kemarin atau tadi pagi mengirimkan naskah ke saya itu tidak ada kesalahan file kan? Tidak, sepertinya tidak. Boleh dikonfirmasi salah kirim file nggak? tidak, Bu. Oke, Pak Cecep menyampaikan tidak, Bu Genduk tidak, Bu Rahmawati salah nggak? Benar, Bu. Oke, karena Bapak Ibu sudah mengkonfirmasi tidak ada kesalahan, maka naskah yang saya bedah itu adalah naskah yang wajib Bapak Ibu pertanggungjawabkan ya. Makanya saya memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan atas naskah yang Bapak Ibu kirim. Dan satu lagi, naskah yang dikirim itu beneran adalah produk Bapak Ibu semua? Hasil dari penelitian atau hasil dari pemikiran Bapak Ibu semua? Iya, Ibu. Iya? Yakin? Kalau saya, Bu, Ada sebagian bantuan-bantuan. bantuan gitu, Bu. Iya, tetap ada bantuan, Bu. Bantuan apa nih? Bantuan joki? Bantuan Oh, Kalau bukan, joki Bu. keluar baik. saja dari ruang virtual ini. Bukan, Bu. Oke, dari Ya, sama mana sekali, Bu. bantuannya? Ini Bapak Ibu penelitian lapangan kan ya? Nggih. Ya, Bu. Ya kan? Harusnya naskah-naskah itu adalah real dari hasil yang Bapak Ibu temukan di lapangan. Mohon maaf, kalau yang saya baca ada yang parah banget itu kayaknya 90% AI. Jadi saya ini mau menguji
tools, alat, atau menguji pengalaman Bapak Ibu di lapangan? Ini sebenarnya, aduh capek sekali saya. Dan kalaupun tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa ini ada bantuan dari mungkin AI ya, yakin saya pasti. Ya, Bu. Ada nggak deklarasi penyataan menggunakan AI di naskahnya? Tidak ada ini. Tidak ada kan? Padahal di lembar awal, Bapak Ibu deskripsinya itu selalu mencantumkan, bahkan di atas matre 10.000, Hmm. menyatakan bahwa ini adalah otentisitas pemikiran Bapak Ibu semua. Ya kan? Bapak Ibu menyatakan bahwa itu hasil murni dari pemikiran dan pengalaman Bapak Ibu sendiri, bukan dari bantuan AI. Berarti karena ada tanda tangan di atas matre, saya bisa aja mengajukan persoalan secara hukum formal karena tidak jujur, ya kan? Padahal bukti otentitas atau beneran naskah ini, walaupun diperbolehkan menggunakan AI, harusnya itu ada juga lembar pernyataan atau lembar deklarasi penggunaan AI. Penggunaannya buat di mana aja itu juga harus dijelaskan. Hanya untuk menyusun kata-kata kah atau substansinya? Aduh, capek saya kalau substansinya yang pakai AI. Oke, jadi mohon maaf Bapak Ibu, sekolah yang saya baca ada tadi juga satu naskah yang parah sekali. Tanpa saya sebutkan nanti bisa merefleksi sendiri ya. Oke, eh lanjut ke berikutnya pertanyaan. Langsung saya habiskan untuk Ibu Genduk dulu atau mau satu-satu per orang? Bereskan aja dulu mungkin Bu. Hmm? Dibereskan aja mungkin dulu. Oh, langsung diselesaikan dulu aja, Bu Genduk, baru kemudian lanjut lagi. Atau mau biar satu-satu biar merasakan gitu. Jadi bernafas setelah Bu Genduk, nafas dulu, nunggu dua orang. Mungkin bisa seperti itu, Bu. Oke, boleh. Kalau gitu saya lanjut ke Ibu Rahma dulu. Bu Rahma, Ibu kan ngeklaim nih di bab 1 dan juga bab 4. Kalau novelty penelitiannya Bu Rahma, novelty itu berarti pembaharuannya ya, yang membedakan antara penelitiannya Bu Rahma dengan yang lainnya. Itu adalah terkait degradasi moral santri akibat media sosial yang bersifat selektif dan kondisional, tergantung dari ruang pengawasan. Itu adalah novelty yang Ibu sebutkan di bab 1 dan juga bab 4. Tapi kok saya baca di bab 2, Bu Rahma pakai teorinya Likona dan juga teorinya Bandura. Teorinya Likona dan teorinya Bandura itu sifatnya umum. Bisa nggak Ibu jelasin secara teoritis kenapa kok nilai pesantren itu runtuh di ruang liburan tapi kokoh di dalam pondok? Karena tidak adanya pengawasan, Bu. Jadi mereka tidak merasa tertuntut. Iya kah? Emang kalau lagi liburan nggak ada yang mengontrol siswanya? Apakah langsung dibiarkan? Langsung Biasanya, ibaratnya pondok lepas tangan kalau masa liburan. sebenarnya masih ada pengawasan di bagian media sosial juga dipantau, tetapi mereka biasanya itu lebih bebas gitu, Bu. Tidak seperti di pondok. Jadi Kontrak. mereka Oh, kebiasaan itu tidak, ya, kontradiktif dong. Pertama tadi kamu jawab tidak ada, terus yang berikutnya ada lagi. Jadi yang mana yang benar? mungkin masih minim, Bu, yang paling tepatnya. Tidak ke segala bidang. Oke, itu masih argumen kamu. Coba direlevansiin dengan teorinya Bandura dan juga teorinya Likona.
Kalau menurut teori Lekona kan ada moral knowing, feeling, eh, Formatif banget. Jadi teori pembelajaran sosialnya Bandura, perilaku santri itu ditentukan oleh interaksi triadik antara lingkungan, perilaku, dan faktor personal. Jadi perilaku yang muncul oleh siswa itu difaktori atau dipengaruhi oleh tiga hal. Interaksinya dia dengan lingkungan, perilakunya dia yang sudah terbentuk, dan juga faktor personal yang muncul dari dirinya dia. Jadi kalau di dalam pondok mungkin lingkungan, misalnya reinforcement negatif dari takziran atau modeling dari kiai ini yang sangat kuat bisa mempengaruhi ke perilaku dari siswanya. Misalnya dia nyontohin nih kalau kiainya gimana ya? Kiainya selalu memberikan contoh berperilaku A. Nah, siswanya juga akan berperilaku A gitu. Kalau misalnya kiainya berperilaku negatif, bisa aja siswanya juga mencontoh lah, wong kiainya aja berperilaku negatif gitu. Itu adalah kalau pakai teorinya sosial Bandura. Tapi kalau pakai teorinya Lincona, kita bisa melihatnya saat liburan. Lingkungan itu bisa berubah total. Figurnya tadi yang kita mencontoh dari kiai, itu bisa aja perilaku siswa itu berubah. Karena dia ngikutin tadi moral feeling, moral knowing. Gitu. Jadi gitu ya Bu Rahmawati. Dalam iya, Bu. menjelaskan pertanyaan saya itu harus kembali lagi ke teori yang Ibu gunakan. Kita Tapi lanjut ke Pak Cecep. Sama, saya masih berfokus di bab 1. Di latar belakang, Pak Cecep menuliskan bahwa motivasi santri di Pondok Pesantren Nurul Anwar itu beragam, mulai dari tinggi, sedang, rendah. Itu yang saya baca di latar belakang. Bisa nggak Bapak tunjukkan data awal yang konkret atau hasil observasi pra-penelitian? Berapa banyak santri yang termotivasi rendah, terus bentuk konkretnya itu yang seperti apa, sebelum Bapak itu bisa menerapkan pendekatan humanistik. Soalnya kan di sini mau menganalisis eh, pendekatan humanistik. Jadi kan kita harus berangkat dari ininya motivasi siswa yang rendah dulu. Tapi kan di latar belakang saya tidak menemukan berapa data awal, jumlah persentase. Padahal di sini nyebutin ada tinggi, sedang, rendah. Nah, rendahnya berapa, sedangnya berapa, tingginya berapa. ya Bu, sayang tidak apa namanya tidak kepikiran ke arah sana bahwa eh, dalam hal ini diperlukan adanya apa namanya eh, apa namanya diperlukan adanya apa tuh nilai gitu ya, diperlukan adanya nilai dari tiga motivasi yang beragam gitu. Mungkin Enggak, soalnya di dalam sini Pak tersebut Cecep tidak. menyebutkan loh. Ya Bu, Oh, enggak saya tidak. kepikiran, berarti kontradiktif dan dengan apa yang ditulis. Mhm. Ya ya Bu, ya Bu. Seharusnya saya lebih ke sana Bu. Mungkin nanti saya revisi mungkin Bu untuk Jadi nanti di pencantuman. latar belakang tolong ditambahkan jumlah santri di kelas, kemudian persentase ketidakhadiran, terus catatan pelanggaran akademis, dan itu semua coba ceritakan fenomena-fenomena tadi yang saya sebutkan yang berkaitan dengan tiga hal itu benar-benar terjadi di Nurul Anwar. Kalau yang saya baca itu
di latar belakangnya Pak Cecep itu normatif kayak dari buku aja. Biasanya itu kalau AI, hasil AI itu seperti itu. Padahal kan kita nyeritain kondisi real di Nurul Anwar kan. Jadi masalahnya apa tuh sehingga kok kita harus menggunakan pendekatan humanistik. Sudah nyebutin ada motivasi santri yang rendah. Nah, tinggal berapa tuh rendahnya? Kalau misalnya rendahnya 70%, kan belum tentu itu kategori rendah Mhm. gitu. Makanya harus ada persamaan persepsi gitu. Oke, Gitu oke. ya, Pak Cecep. Ya, Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk Ibu Genduk. Ibu Genduk di bab 3, Ibu menyebutkan atau mengklaim menggunakan jenis penelitian studi kasus tunggal dengan merujuk pada Robert Ian dan Creswell. Ibu kan jelasin